Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah kosmetik dan makanan, serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Herwienda Fatmayoni, Jessica Herlin, Mariam Najmia akan membahas studi kasus tentang pengembangan produk suplemen kesehatan dan nutrasetika di industri Indonesia. Kasus pertama. Bagian marketing ingin memasarkan produk suplemen kesehatan dengan komposisi vitamin D dan vitamin K. Buatkan desain pengembangan produk diantaranya dosis, bentuk sediaan, penggunaan zat tambahan, klaim, kemasan, persyaratan produk, dan penandaannya. Berikut merupakan desain pengembangan produk yang kami rencanakan. Bentuk sediaan produk yang kami rancang berupa mini soft capsule. Dengan dosis vitamin D sejumlah 10 mikrogram atau sama dengan 400 IU dan vitamin K sejumlah 0,12 mg. Penentuan dosis tersebut sesuai dengan batas maksimum per hari pada lampiran nomor 11 Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan. Berikut deskripsi singkat dari bahan aktif yang kami gunakan. Vitamin D yang kami gunakan yaitu mengacu pada Pharmacopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020 yaitu L-Carciferol atau vitamin D2. Vitamin ini merupakan hablur putih, tidak berbau, dipengaruhi oleh udara dan cahaya, melebur pada suhu lebih kurang 85 derajat Celcius. Vitamin D2 stabil pada suhu kamar. Kelarutannya yaitu tidak larut dalam air, namun larut dalam etanol, dalam kloroform, dalam ether, dan dalam minyak lemak. Vitamin D2 dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat di bawah nitrogen P, di tempat sejuk dan terlindungi cahaya. Kemudian vitamin K2 atau menakwinone 4 yang merupakan padatan tahan panas, oksigen, dan kondisi asam lemah. Vitamin K2 dapat terdegradasi oleh sinar UV, alkalis, dan asam kuat. Vitamin K2 stabil pada penyimpanan yang direkomendasikan, yaitu di wadah tertutup rapat, di suhu dingin dengan rekomendasi suhu minus 20 derajat Celcius. Vitamin K2 tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut lemak seperti heksan, kloroform, diethyl ether, dan aseton. Vitamin K2 kurang larut dalam etanol dan larut sebagian dalam metanol. Berikut merupakan penggunaan zat tambahan pada produk yang kami rancang. Untuk cangkang kapsul lunak, kami menggunakan plasticizer, film forming agent, pewarna dan pengaroma larut air, opacifier atau pemburam, pengawet, pemanis, serta pelarut. Kemudian, untuk bahan isi kapsul, terdapat fase minyak asam oleat, pengawet fase minyak nipasol, dan penstabil MCT atau medium chain triglyceride. Produk ini memiliki klaim dapat membantu memelihara kesehatan tulang untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Kemudian kemasan yang digunakan yaitu kemasan primer berupa botol plastik gelap dan kemasan sekunder berupa box karton. Persyaratan produk kami mengikuti persyaratan mutu sediaan kapsul lunak sesuai Peraturan BPOM nomor 17 tahun 2019. Di antaranya adalah yang pertama, uji organoleptik, melakukan pengamatan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Yang kedua, uji disintegrasi atau waktu hancur. Untuk kapsul lunak, dilakukan uji disintegrasi selama lebih dari sama dengan 60 menit. Yang ketiga, keseragaman bobot. Menurut Pharmacopeia edisi 6 tahun 2020, untuk sediaan kapsul lunak dilakukan uji keragaman bobot. Yang keempat, kriteria dan batas cemaran mikroba untuk sediaan non-aqueous preparation. Batas angka lempeng total yang diizinkan yaitu kurang dari 2 kali 10 pangkat 3
Angka kapang kamir yang diizinkan kurang dari 2 kali 10 pangkat 2. Kemudian batas mikroorganisme spesifik yaitu Escherichia coli sejumlah negatif per gram. Yang kelima, uji cemaran logam berat. Pengujian dilakukan sesuai dengan farmakope atau monografi. Yang keenam, identifikasi bahan aktif sesuai monografi pada farmakope. Yang ketujuh, penetapan kadar bahan aktif. Penetapan kadar bahan aktif dilakukan terhadap bahan yang digunakan dalam formula dan komposisi sesuai dengan penandaan. Penetapan kadar dilakukan pada komponen bahan aktif yang mendukung klaim dan atau yang paling tidak stabil. Penetapan kadar pada produk rancangan ini dilakukan pada vitamin D2 dan K2. Yang kedelapan yaitu uji stabilitas. Uji stabilitas mengacu pada ASEAN Guidelines on Stability and Shelf Life of Traditional Medicines and Health Supplements. Berikut prosedur uji cemaran logam berat. Berikut metode identifikasi bahan aktif. Berikut penandaan atau labeling dari rancangan produk kami. Sebagai suplemen kesehatan, dikonsumsi 1 kali sehari. Untuk hasil terbaik, silakan konsultasikan dengan dokter Anda. Kebutuhan tiap individu bisa berbeda-beda. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan vitamin K bila sedang memperoleh terapi antikoagulan atau warfarin. Kasus 2. Produk dengan nutrition facts terlampir akan didaftarkan ke BPOM sebagai produk suplemen kesehatan. Apakah bisa diterima? Jelaskan alasannya. Berikut merupakan komposisi suplemen batasan maksimum per hari menurut Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2020 serta daily value menurut FDA. Dapat dilihat pada bahan nomor 8 yaitu niacin atau asam nikotinat. Terdapat jumlah persajian yang melebihi batas maksimum per hari dari peraturan BPOM yaitu 20 mg. Dikarenakan adanya bahan yang jumlahnya melebihi batas maksimum persyaratan dalam peraturan BPOM, maka produk tersebut tidak dapat diterima. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.